Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda dalam dialog Hai Bali Kenken pagi ini. Dan tentunya kami akan mengajak Anda untuk mengupas hal-hal menarik yang sedang menjadi pembicaraan di tengah masyarakat begitu, dan juga yang menjadi fokus dan prioritas kerja dari pemerintah baik di daerah, pusat dan juga di nasional. Dan pendengar, untuk pagi ini kami akan mengajak Anda untuk menilik lebih jauh terkait dengan bagaimana peran dari literasi digital dalam budaya membaca. Di mana kita tahu juga bahwa budaya membaca semakin hari mungkin semakin tergerus ya dengan adanya short, kemudian ada video-video pendek itu yang kemudian bisa membrainstorming pikiran daripada pengguna media sosial. Namun kali ini pemerintah juga tengah menggalakkan berbagai upaya untuk bisa mendigitalisasi beberapa buku begitu ya, dan juga bisa membaca melalui digital. Nah, untuk mengetahui bagaimana program-program dari literasi digital untuk bisa meningkatkan budaya membaca di Kabupaten Buleleng, kami sudah bersama dengan Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buleleng, Ibu Dr. Putu Dewi Puspitawati SHMM. Om Swastiastu, Bunda. Swastiastu, selamat pagi, Rahajang Semeng ya, semeton pendengar RRI Singaraja, Swastiastu Ibu penyiar. Terima kasih Mbak Rizka ya. Iya. Baik, terima kasih sudah hadir sebelumnya Bunda di tengah kesibukan. Bunda sudah menyempatkan untuk menyapa pendengar RRI dan juga mengetahui nanti kita lebih lanjut terkait dengan program-program dari Dinas Arsip dan juga Perpustakaan Kabupaten Buleleng terkait dengan literasi digital. Dan kami juga mengingatkan untuk pendengar yang ingin beratensi, kami undang atensi Anda di 081 1399 9790 serta di via WhatsApp juga bisa di 24644, dan juga Anda bisa menyematkan komentar Anda di live YouTube RRI Singaraja Official. Nanti kita akan bacakan untuk komentar-komentarnya satu persatu dan akan langsung ditanggapi oleh narasumber. Baik, Bunda, kita langsung saja ini Bunda. Menarik kalau berbicara tentang literasi digital dan juga dengan budaya membaca begitu. Nah, budaya membaca seperti yang kita tahu itu kan sebagai jendela dunia. Betul. Nah, sekarang jendela dunia sudah banyak nih, ada di mana-mana, termasuk juga di digital begitu. Bagaimana sih sebenarnya program dari pemerintah saat ini untuk menggalakkan budaya membaca ini melalui literasi digital, Bunda? Silakan. Baik, terima kasih Mbak penyiar, Mbak Rizka ya. Bahagia sekali, bangga sekali bisa hadir di sini. Kami diundang ya dari RRI. Kami dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng. Kami hadir berdua di sini ya. Kami berserta ada staf Mbak Ratna ya. Dan memang betul sekali literasi saat ini sangat lagi viral-viralnya ya. Betul sekali literasi digital. Nah, di sini kami literasi digital yang di sini merupakan konteks budaya membaca itu merupakan kemampuan individu dan mengakses, yaitu memahami, mengevaluasi dan memanfaatkan informasi melalui media digital secara bijak.
Nah, kemudian dalam konteks budaya membaca, literasi digital mendorong masyarakat untuk membaca tidak hanya dari buku cetak, tetapi juga dari sumber digital seperti e-book, jurnal, online dan artikel daring. Dan kami di DAPD saat ini punya Epus Buleleng. Itu sudah kami laksanakan mulai tahun 2025 dan sampai sekarang masih terlaksana. Oke. Ya. Untuk program Epus Buleleng ini seperti apa Bunda gambarannya? Itu Epus Buleleng itu bisa diakses di mana saja, ya. Kalau misalnya mahasiswa mau mencari buku-buku literatur yang ingin digunakan untuk di tempat kuliahnya, bisa mengakses dari kampus. Itu dia harus mendownload aplikasi Epus Buleleng, atau bahkan mungkin langsung datang ke kantor kami Dinas Arsip Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng. Di situ ada kode barcode-nya. Dia bisa mengakses melalui HP. Kan sudah digital semua. Jadi semua ada buku-buku apa yang dicari. Oke. Sudah ada. Kalau dilihat dari jumlah peminatnya nih Bunda, dari membaca buku secara fisik dengan membaca buku secara digital itu saat ini yang mana lebih diminati Bunda? Hampir sama, ya, karena kemudahan akses melalui HP kan cepat sekali ya, karena apa-apa cepat kita bisa melihat di HP ya. Tapi kalau memang ingin dia diskusi atau ingin ada rapat-rapat kecil, boleh menggunakan ruang di atas di ruang perpustakaan kami, itu sangat luas dan memadai dan nyaman untuk melaksanakan acara diskusi. Mungkin dia mau daring atau Zoom, boleh dari sana. Oke, menarik ya Bunda ya, berbagai menarik. program yang sudah dicanangkan untuk bisa meningkatkan budaya membaca dari masyarakat dan juga dari program-program pemerintah. Selain misalnya ada Epus dan juga digitalisasi perpustakaan, Bunda, program apa lagi nih yang bisa di sounding yang bisa diinformasikan kepada masyarakat terkait dengan meningkatkan budaya membaca masyarakat, anak-anak sekolah di Kabupaten Buleleng? Ya. Baik, kami juga punya kegiatan penunjang literasi di Buleleng, itu layanan pusling, perpustakaan keliling yang setiap hari kita laksanakan ke sekolah-sekolah, ke desa ya. Kemudian setiap hari Minggu juga kami melaksanakan layanan keliling, itu ada di TBK Bung Karno, juga ada di Taman Kota. Nah, kemarin juga kita nyasar ke Pasar Intaran, tapi karena sekarang masih ada renov, jadi kami hanya 2 tempat, di Taman Kota dan di TBK Bung Karno. Itu kami menyediakan buku-buku di sana dan ada digitalnya juga. Jadi bisa langsung membaca, datang Bisa ke sana, langsung dengan begitu ya? membawa HP aja. Nanti kan di sana ada kode barcode ya, yang ada di papan-papan itu, di foto-foto tinggal di kode barcode, langsung bisa tersambung ke HP masing-masing. Untuk kolaborasi dengan perpustakaan misalnya yang ada di desa-desa itu seperti apa Bunda? Karena tidak semua orang bisa ke kota begitu kan. Terutama untuk anak-anak sekolah yang mungkin literasinya ingin ditingkatkan dan lain-lain, itu bagaimana Bunda? Kami punya program Silang Layang namanya ya. Kami akan hadir jika ada surat dari sekolah ataupun langsung kami jemput bola. Kami akan melaksanakan pusling dengan membawa mobil pusling, mobil perpustakaan yang ada isi buku-buku, akan kami bawa ke sekolah-sekolah ataupun ke desa. Nanti ada jadwalnya nanti. Ya, setiap hari kami berangkat. Setiap hari kami jalan. Iya. Oke. Menarik ya Bunda ya. Untuk buku-bukunya sendiri Bunda, bagaimana untuk update-nya begitu? Apakah memang ada kerja sama dengan siapa untuk bisa mengetahui ada terbitan buku baru atau ada stokan buku baru begitu Bunda? Ya, baik, untuk buku-buku judul-judul yang kami ada di ini di literasi digital itu ada berapa macam buku ya. Ini ada penerbitnya Kubu-buku ya. Kemudian ada berapa buku-buku yang sudah ada, yaitu buku bahasa ada. Itu sejumlah 19 judul yang kami adakan. Kemudian ada buku matematika ada 4 judul. Kemudian psikolog ada 4 judul. Kemudian buku sosiologi ada 7 judul. Kemudian buku pendidikan ya ada 15 judul ya. Kemudian tentang politik itu bukunya ada 2 judul yang sudah kami unggah. Kemudian manajemen ada 2 judul. Kemudian buku sejarah ada 2 judul. Kemudian buku seni ada 2 judul juga. Kemudian buku tentang umum ya ada 7 judul. Kemudian ada buku panduan-panduan juga ada 2 judul. Buku biografi juga ada 2 judul. Kemudian budidaya itu ada 2 judul. Kemudian ada kamus-kamus bahasa itu ada 15 judul yang sudah kami unggah di sana. Jadi mereka bisa mengakses langsung lewat HP masing-masing. Kemudian untuk pendidikan karakter ada 3 judul ya.
Kemudian ada buku tentang sains ada 3 judul, tentang pariwisata 2 judul, kemudian ada ilmu sosial 2 judul dan arsitektur ada 5 judul. Jadi semua jumlahnya baru 100 judul buku yang sudah kami tampilkan di literasi digital. Itu jumlah eksemplarnya ada 500 eksemplar. Lumayan juga Baik. ya. Banyak ya, banyak pilihan Ya, juga. banyak pilihan. Banyak jenis yang bisa kita baca di Tergantung kesukaan. literasi Ya. digital. Oke, baik. Bunda, kita sapa pendengar dulu. Kali ini sudah ada pendengar yang ingin boleh. ikut bergabung Iya. di 24644. Silakan pendengar, kami undang atensi Anda untuk juga ikut beratensi terkait dengan bagaimana literasi digital ini bisa meningkatkan budaya membaca di Kabupaten Buleleng bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buleleng, Dr. Putu Dewi Puspitawati SHMM. Kita sapa, selamat pagi RRI. Iya, terputus. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung pendengar, kami undang atensi Anda di 24644 serta di 081 1399 9790. Kami undang hingga nanti tepat pada mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang mau mengirimkan WhatsApp-nya juga bisa di 081 1399 9790 dan juga bisa menyematkan komentar Anda di RRI Singaraja Official. Kami nantikan atensi Anda. Menurut Anda bagaimana pendengar terkait dengan budaya membaca saat ini? Apakah Anda memiliki masukan ataupun atensi untuk meningkatkan budaya membaca untuk anak-anak di sekolah begitu ya, terutama untuk siswa, apalagi kita mempunyai kampus yang terbesar juga di Bali begitu ya, ada Undiksa yang juga memiliki banyak sekali mahasiswa begitu. Nah, kami undang atensi Anda kembali pendengar di 24644 serta di 081 1399 9790. Kita sapa Bunda pendengar di 24644. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Iya, masih terputus ya. Tampaknya malu-malu ini untuk berbicara dengan Bunda Dewi nih. Iya, kita nantikan selagi kita menunggu Bunda. Ini kita mungkin selama ini kita tahunya bahwa perpustakaan itu penuh dengan buku-buku gitu ya. Tapi sekarang ternyata perpustakaan juga bisa diakses di digital. Kita sapa di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi dengan Pak Astawa Tahu di Bungkulan, bersama dengan Bunda Dewi dari Dinas Arsip dan Perpustakaan, Pak. semua Kurang keras suaranya. Kurang keras, baik. kepala perpustakaan Buleleng Nggih. yang ucapkan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang sedikit mantan tadi dikatakan jenis-jenis buku yang dapat diberikan kepada masyarakat, karena tadi dikatakan buku itu adalah jendela. Menurut yang tambahkan, buku itu adalah penuntun kita untuk mencari yang tidak tahu, menjadi tahu teman-teman. Nah, apalagi sekarang berita-berita baik pusat, provinsi, daerah. Nah, surat kabar mantan kan pernah gitu di sini. Nah, terus siang kadang-kadang masih yang lihat keliling di sini itu pernah ada masih surat kabar. Nah, inilah dulunya kalau kita mau ingin menjadi tahu, perlu kita datang ke perpustakaan untuk membaca-baca siapakah tokoh-tokoh yang terkenal dari sejak merebut kemerdekaan sampai dengan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Ini penting sekali yang baca ini. Nah, terakhir Pak Prabowo mengatakan sudah membuat buku katanya, apa sudah Bapak Ibu sudah ada bukunya di sini. Saya ingin sekali baca karena beliau mengatakan beliau berpengalaman di bidang pertanian katanya orang Kendal. Baik. Nah, yang dulu pernah yang punya bukunya itu bagus sekali bukunya itu. Nah, sekarang beliau sebagai presiden
yang beliau katakan dia lagi membuat buku gitu. Ada bukunya itu. Makanya yang datang ke sana akan meminjam kalau ada buku-buku baru yang perlu yang pakai itu dah kita tahu dan jangan sampai kita berita apalagi buku itu ya pengarangnya terus dia itu merujuk pada buku pengarang siapa itu kalau misalnya sampai dengan merujuk tokoh-tokoh yang lain itu sangat bagus sekali karena di sana tidak ada kompensasi mana buku yang baik, mana buku yang tidak baik, mana buku yang tidak bohong, mana buku yang betul-betul untuk menuntun kita supaya menjadi tahu, supaya menjadi contoh, terutama masyarakat pemuda-pemuda kita ini mungkin tadi dikatakan hanya sekedar membaca. Bagaimana kalau sekarang membaca di HP-nya saja, tapi dia tak tahu buku itu sejarahnya dari mana, baik. Begitu bagaimana? Baik. Untuk lebih mendalam, yang kira perlu membaca buku-buku itu. Nah, tolong sekarang Bapak, Ibu sebagai narasumber, bagaimana caranya buku-buku itu sudah sampai melebar ke desa-desa. Sekian, terima kasih. Om Santi. Baik, terima kasih Pak Astawa. Ini luar biasa kepeduliannya begitu terhadap literasi, terutama naskah-naskah kuno. Katanya menyimpan banyak sekali ilmu pengetahuan begitu. Nanti kita akan tanggapi dan kita akan dengarkan tanggapan dari Bunda di 24644. Silakan untuk Anda yang lain, kami undang atensi Anda pendengar. Di via WhatsApp juga bisa di 0811399990. Kami nantikan atensinya di Hai Balik Kengken hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kita tanggapi Bunda, kita akan rehat sejenak dulu dengan satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi.
Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih berbicara terkait dengan literasi digital untuk meningkatkan budaya membaca bersama dengan Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buleleng, Dr. Putu Dewi Puspitawati SHMM. Baik, Bunda Dewi, tadi sudah ada pendengar yang ikut bergabung di 24644 ya terkait dengan bagaimana bisa mengkolaborasikan begitu ya bahan-bahan bacaan dengan sumber-sumber literasi naskah-naskah kuno yang ada dan pelestariannya seperti apa begitu. Bisa langsung ditanggapi Bunda, silakan. Baik, terima kasih Mbak penyiar ya. Terima kasih Bapak Astawa ya sudah tadi join ya, terima kasih atensinya. Ya, kami di kantor Dinas Arsip Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai koleksi-koleksi buku yang Bapak inginkan, yaitu ada buku sejarah, itu ada di koleksi buku sejarah di kantor kami ya. Nanti kalau Bapak mau silahkan datang ke kantor kami tunggu Bapak ya di jam kantor. Itu syaratnya hanya membawa KTP saja. Nanti Bapak bisa membuat kartu anggota ya, perpus ya. Untuk selamanya Niki, cepat sekali buatnya, gampang sekali buatnya, hanya membawa KTP. Itu Jalan Werkudara 1 ya, dekat Taman Kota. Mungkin Bapak sudah tahu ya, sudah sering ke Taman Kota. Dekat itu dah kantor kami Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng. Dan kami kalau Bapak ingin mencari naskah-naskah kuno, itu bisa diakses ya melalui HP-nya Bapak. Itu di Kastara Perpusnas atau melalui website itu juga ada. Dan juga jika Bapak tidak bisa berkunjung ke kantor kami ada layanan ajak, layanan jemput ya. Antar jemput itu kami biasanya kalau ada alamatnya, nomor telepon, kami akan antarkan buku yang dimaksud. Nanti silakan aja Bapak mencari buku apa di WA kami atau di telepon. Kami siap akan mengantarkan ke rumahnya Bapak, di mana Bapak tinggal, Pak Astawa nggih. Langsung ke rumah ya Langsung Bunda ya? Ke rumah yang baik, bawakan nanti nggih. Khusus ini jemput bola banget ini ya. Jadi ajak istilahnya, layanan antar jemput pemustaka kami sudah punya. Termasuk juga untuk mereka yang disabilitas betul, gitu. betul. Ya Bunda ya, yang juga ingin membaca bisa langsung menghubungi line ajak gitu ya kan. Betul, nanti di WA aja saya. Nanti saya akan membawakan buku-buku yang dimaksud, apa-apa saja yang mau nanti kami akan bawakan. Baik ya. Baik, terima kasih Bunda atas tanggapannya dan Pak Astawa terima kasih untuk atensinya sudah ditanggapi ya untuk pertanyaannya dan juga kepeduliannya terhadap budaya membaca dan juga literasi di Kabupaten Buleleng. Baik, kita akan sapa dulu pendengar yang juga sudah mengirimkan komentarnya begitu di YouTube RRI Singaraja Official. Karena siaran kita ini disiarkan secara langsung ya Bunda ya, di YouTube RRI Singaraja Official. Kita bacakan dulu @tonsky ya, @tonsky begitu. Pertanyaannya, apakah literasi digital bisa menjadi solusi alternatif untuk mengatasi kesulitan membaca pada siswa atau justru bisa memperburuk kondisi? Nah, bisa langsung ditanggapi Bunda, ini kalau literasi digital ini bisa tidak ya menjawab dari
permasalahan kesulitan membaca untuk anak-anak begitu. Karena memang kan anak-anak kalau disuruh membuka buku kan agak males begitu ya. Mungkin agak apatis, tapi kalau disuruh membuka HP-nya itu lebih semangat. Gimana tanggapannya Bunda? Silakan. Baik, terima kasih. Siapa tadi penanyanya? Ada Etonski. Etonski ya. Baik, sebenarnya literasi itu sangat sederhana ya. Di saat anak mampu memahami cerita, kemudian saat petani membaca informasi cuaca, kemudian saat pedagang memahami timbangan dan harga, atau saat orang tua kita memilah informasi di media sosial, itulah literasi. Ya, sangat sederhana ya. Jadi literasi adalah kemampuan hidup yang membantu kita berpikir secara kritis, kemudian cerdas dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang keliru. Nah, kemudian untuk literasi digital itu bisa menjadi solusi dengan pendampingan dengan orang tua dan guru di sekolah. Jadi jangan sembarangan untuk memberikan akses-akses tertentu ya, karena kan HP itu banyak sekali bisa mengklik aplikasi apa saja bisa, karena dunia dalam genggaman. Apa saja bisa kita cari dalam hitungan detik. Ya, makanya hati-hati juga kalau jam belajar ya usahakan HP anak-anak dipegang dulu oleh orang tua. Nanti pada saat mau mencari sesuatu informasi boleh dikasih sementara untuk didampingi oleh orang tua. Ini pelajaran juga, ini poin penting juga ya Bunda ya, untuk orang tua juga orang tua terutama juga, gitu ya. Baik, kita bacakan kembali yang lainnya Bunda. Bagaimana strategi dari dinas untuk menyeimbangkan literasi yang ada saat ini, buku cetak, dengan literasi digital untuk siswa yang masih kesulitan membaca? Baik, bagaimana strategi dari Dinas Arsip dan Perpustakaan untuk bisa mengakomodir semua program-program itu untuk bisa menjawab permasalahan dari siswa yang kesulitan membaca saat ini? Karena mungkin di sekolah-sekolah juga banyak ada perpustakaan, namun mungkin operasionalnya yang belum optimal misalnya Bunda. Betul. Nah, itu bagaimana untuk kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Buleleng? Tapi jangan dijawab dulu Bunda, tahan. Kita sapa dulu pendengar yang sudah ikut bergabung di 24644 di WhatsApp. Kali ini sudah ada yang bergabung. Selamat pagi Pak Ibu Budi, ya Ibu Budi Nyoman Budi di Tamlang. Selamat pagi Ibu Budi. Mbak Rizka ya. Iya betul, silakan. Ibu narasumber cantik, dua-duanya cantik ya. Terima kasih sayang. Bunda. Sambil di rumah warawiri ini mendengarkan Ibu narasumber dengan Mbak Rizka. Bunda jadi ingat SK pertama ada di Balai Penelitian Bahasa ya. Iya. Bunda tugas dulu di sana. Masih yang di Jalan Krishna itu nih Ibu. Terus tahun 87 kami pindah ke Denpasar. Sempat di perpustakaan yang di Tukumar. Wah, berpengalaman sekali berarti Bunda ya. Sekarang sudah pensiun. Jadi kalau dulu di Balai Penelitian Bahasa nih ke semua lontar juga ada. Jadi zaman itu mahasiswa-mahasiswa yang akan tamat, beliaunya anak-anak itu mencari surat keterangan ada di Balai Penelitian Bahasa. Jadi kami dulu punya banyak arsip Bu di sana. Nah, mungkin pertanyaan saya, bisakah masyarakat biasa seperti Ibu sekarang ini, saya sekarang bisa meminjam buku di sana ya Bu ya? Iya bisa. Bisa. Iya. Ya, kepingin saja baca-baca curhat-curhat di sana Bu gitu. Mbak Rizka. Iya, baik. Cuman pengalaman itu aja. Baik. Terima kasih Ibu narasumber. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Rizka. Iya, Bunda Budi di Tamlang sudah ikut bergabung begitu ya, berbagi pengalaman, berbagi cerita lama begitu yang juga beliau rindukan untuk saat ini membaca buku begitu di usia pensiunnya begitu ya. Apakah masih boleh katanya? Bisa langsung ditanggapi Bunda tadi dari pertanyaan untuk kolaborasi dengan sekolah untuk bisa mengatasi siswa-siswa yang masih kesulitan dalam membaca. Silakan Bunda. Baik, terima kasih Mbak Penyiar. Pertanyaan yang tadi yang kolaborasi dengan sekolah, kami setiap hari mendatangi sekolah ya dengan membawa mobil pusling yang kami punya. Itu di sana ada berbagai macam buku yang bisa dipilih oleh anak-anak sekolah sesuai dengan umurnya, sesuai dengan kelasnya juga ada di sana. Dan kami juga ada strategi hibrid ya literasi dengan menggalakkan koleksi buku-buku fisik di e-book. Kami juga punya. Saat ini sedang berlangsung, sudah dilaksanakan. Jadi mereka bisa mengakses
seperti itu. Oke, baik. Jadi memang kolaborasinya sudah dilakukan juga setiap hari. Sudah dilakukan setiap hari itu. Baik Bunda. Terima kasih dan semoga menjawab nih untuk pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita di via YouTube. Tadi juga ada Bunda Bundi di Tambelang. Apakah boleh ya? Misalnya itu kan tidak hanya siswa begitu. Siapa saja boleh. Nah, silakan Bunda dijelaskan. Baik, terima kasih Bunda Budi ya. Terima kasih atensinya sudah ikut bergabung ya. Terima kasih banyak. Jelas boleh sekali ya Bunda, sekarang pensiun ya ibunya ya. Silakan Bunda ya. Itu nanti bawa KTP saja, nanti bisa dibuatkan kartu anggota, nanti bisa meminjam buku apa saja, dibawa pulang bisa. Ya, atau mungkin nanti kalau saya mendatangi Bunda juga boleh. Kan tadi ada layanan LAN ajak itu, layanan antar jemput tuh boleh. Nanti Bunda catat WA saya, buku apa yang Bunda inginkan nanti saya akan antarkan ke tempatnya Bunda. Ya, khusus buat Bunda cantik, Bunda Budi. Baik, ini menarik sekali. Silakan untuk Anda yang lain juga. Bunda Budi sudah ditanggapi ya. Terima kasih untuk atensinya Bunda. Walaupun usia sudah lanjut tapi tetap minat membaca harus dijaga begitu. Harus terus membaca. Biar nggak lupa. Baik, terima kasih untuk atensinya pendengar yang sudah ikut bergabung. Kita akan buka mungkin satu penelpon lagi masih bisa sebelum nanti kita closing statement begitu ya. Tapi Bunda, untuk ke depan ini program-program dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah apa saja untuk bisa meningkatkan literasi membaca di Kabupaten Buleleng yang mungkin perlu untuk diketahui juga oleh masyarakat Bunda. Silakan. Baik, terima kasih untuk program-program yang sudah kami laksanakan selama ini di Dinas Arsip Daerah Kabupaten Buleleng. Itu ada kegiatan lomba perpustakaan sekolah dan desa, ya itu sering kami laksanakan. Kemudian ada lomba bertutur tingkat SD, ya. Kemudian ada lomba pembuatan resensi buku tingkat SMP dan SMA. Kemudian ada lagi lomba membuat video konten literasi untuk tingkat umum. Itu banyak sekali penggemarnya, tuh peminatnya banyak sekali. Dan kemudian ada bimbingan teknis literasi informasi, kemudian ada bimbingan teknis kepenulisan. Kemudian ada kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Itu kemarin kita mengadakan pelatihan untuk membuat laklak gadang. Ya, jadi mereka antusias sekali dengan cara pelatihan itu, dia bisa membuat laklak sendiri sehingga laklak itu nanti bisa dipakai sendiri ataupun dijual. Jadi bisa untuk menambah penghasilan dalam keluarga mereka. Itu pentingnya itu inklusi sosial ya. Kemudian ada digital e-pus Buleleng khusus Android, bisa download di Play Store ya. Itu saja program yang sudah kami laksanakan di DAPD Buleleng ini. Baik, luar biasa sekali ya. Berarti ya memang programnya untuk berkolaborasi juga ada, kemudian rutin yang ada juga ya. Kegiatan rutin juga ada dilaksanakan setiap tahun gitu ya Bunda ya. Betul. Baik. Dan juga banyak juga yang sudah keluar sebagai juaranya, yang sekarang juga meneruskan untuk perpustakaan yang berstandar, gitu ya, berstandarisasi. Baik, tidak terasa juga waktu kita sudah mendekati pukul 9.50 begitu ya. Itu artinya kita harus sudah menyudahi dulu untuk dialog Hai Balik Kenken. Pendengar, terima kasih untuk atensi Anda, terima kasih untuk Anda yang sudah peduli terhadap minat membaca di Kabupaten Buleleng. Namun sebelum itu kita akan dengarkan dulu closing statement sebagai pernyataan penutup dari Bunda Dewi begitu ya, terkait dengan topik kita di pagi hari ini, literasi digital untuk bisa meningkatkan budaya membaca di Kabupaten Buleleng. Silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak penyiar cantik ya. Tidak terasa sudah hampir 1 jam ya kita interaktif. Terima kasih banyak. Dan saya akhirnya menarik benang merahnya, yaitu penguatan budaya membaca. Itu merupakan gerakan bersama untuk membentuk masyarakat yang cerdas, kritis, dan berdaya saing. Nah, kemudian harapan saya kepada seluruh masyarakat Buleleng, tiada hentinya kami mengajak untuk lebih sering berkunjung ke perpustakaan kami, yaitu di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng. Itu tidak hanya itu, kami melalui layanan perpustakaan keliling juga siap memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Baik, luar biasa. Terima kasih Bunda Dewi ya. Dengan berakhirnya
closing statement dari Bunda Dewi tadi, maka berakhir pula untuk dialog kita dalam dialog Hai Balikan pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan untuk Bunda Dewi yang sudah hadir dan juga sudah menjadikan RRI sebagai sarana untuk berbagi informasi ya. Kami ucapkan terima kasih dan juga terima kasih Mbak Ratna sudah ikut menyampaikan juga untuk hadir di sini mendampingi Bunda Dewi di dialog Hai Balikan. Dan pendengar, demikianlah untuk dialog kita bersama dengan Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buleleng, Dr. Putu Dewi Puspitawati SHMM. Mbak Ratna, terima kasih. Iya, matur susema Mbak penyiar. Terima kasih Pro 1 RRI Singaraja ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ditunggu lagi ya undangan berikutnya. Baik, terima kasih Bunda. Kami tunggu juga kehadirannya, semoga berkenan kembali untuk hadir di RRI Singaraja. Sesama semuanya. Baik, yang sudah mendengarkan juga kami ucapkan terima kasih. Selepas ini jangan kemana-mana karena kami masih akan menghadirkan rangkaian acara yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetaplah di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi. Pro kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.